Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan acara Prabu bersama UHAMKA dan kerjasama dengan TVmu. Dengan saya Dr. Jaja Nurjana MA, dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pentingnya berdoa memohon keturunan yang saleh. Pemirsa TVmu, tentu setiap keluarga yang sudah menjalin hubungan antara kedua insan yang sudah relatif lama menginginkan keturunan, generasi penerus yang akan melanjutkan harapan dan cita-citanya, sekaligus juga sebagai tempat berlindung di hari tua. Tetapi pemirsa TVmu, di dalam Islam, tentu generasi yang meneruskan kita, keturunan kita, haruslah memiliki kriteria-kriteria tertentu sehingga generasi itu kelak akan menjadi generasi yang unggul, yang akan memberi kemanfaatan untuk kita dan juga untuk sesamanya. Pemirsa TVmu yang dirahmati oleh Allah, misalnya salah satu hadis yang sangat populer itu menyatakan bahwa anak begitu sangat penting dalam memberikan kontribusinya kepada orang tua, terutama ketika orang tua sudah meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Rasul menyatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Jika manusia itu meninggal dunia, maka putuslah seluruh amalnya, illa min salasin, kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw walidin shalih yad'ulah, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka pemirsa TVmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bahwa anak memiliki peran yang sangat penting untuk kedua orang tuanya, terutama ketika orang tuanya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Doa anak akan terus mengalir, akan meringankan beban-beban yang akan dirasakan oleh kedua orang tuanya. Yang kedua, kenapa kita harus memiliki atau berdoa agar diberikan anak yang saleh? Juga tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya seperti yang diajarkan lewat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lama berumah tangga dengan Siti Hajar, tidak dikaruniai keturunan. Beliau senantiasa berdoa, dan doa beliau diabadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 100. Dan doa itu adalah Robbi habli minas sholihin. Ya Rob, karuniakan aku keturunan yang saleh. Dan Nabi Ibrahim terus menerus berdoa seperti itu. Nabi Ibrahim tidak pernah misalnya karena beliau pengen punya momongan, cepat punya anak, kemudian beliau terus tidak berdoa supaya tidak mendapatkan anak yang soleh, atau berdoanya, ya Rob, berilah aku anak, udah seperti apa saja. Enggak begitu. Tapi beliau meminta supaya anak yang diberikan adalah anak yang soleh. Maka kemudian di ayat 101 Allah kabarkan, Allah jawab doa Nabi Ibrahim setelah puluhan tahun beliau berdoa. Konon katanya di usia 80 tahun beliau itu baru dikabulkan doanya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan seorang putra yang sangat bijaksana. Dan saking gembiranya Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar doa tersebut atau doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika putranya lahir, beliau beri nama dengan Ismail.
Ismail adalah bahasa Ibrani yang artinya Allah mendengar doaku. Diberi nama Ismail. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berdoa meminta anak yang soleh seperti apa yang terjadi pada Nabi Ismail, maka ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan perintah itu sangat luar biasa, yakni agar ia dikorbankan, Nabi Ismail tidak protes. Inilah pentingnya kita berdoa untuk mendapatkan keturunan yang salih. Jadi jangankan hanya untuk sholat, jadi jangankan hanya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ibadah kepada Allah, bahkan untuk dibunuh sekalipun ia bersedia mati. Yang penting itu adalah mendapatkan perkenan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pemirsa TV-mu, maka terutama kepada keluarga-keluarga muda, ya, teruslah berdoa supaya apa? Supaya mendapatkan keturunan yang saleh. Ada lagi satu tuntunan doa terkait supaya kita mendapatkan keturunan yang saleh, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, karuniakan kepadaku pasangan hidupku, keturunanku, qurra a'yun, yang akan dapat menyejukkan hati. Nah, inilah anak yang saleh itu akan menyejukkan hati. Apa yang dikatakannya, apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya di luaran sana senantiasa menyejukkan hati kedua orang tuanya. Orang tuanya dipanggil ke sekolah bukan karena kasus tapi karena prestasi. Selamat ya Bu, selamat ya Pak. Putra putri Bapak Ibu terpilih sebagai delegasi sekolah dan seterusnya. Inilah pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah. Maka oleh karena itu teruslah berdoa agar kita mendapatkan keturunan yang saleh, terutama kepada keluarga-keluarga muda atau bahkan mereka yang belum menikah kemudian baru menikah. Teruslah berdoa dengan doa-doa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya dalam As-Saffat ayat 100 tadi, dan juga doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, semoga generasi kita adalah generasi unggul, generasi saleh, generasi yang akan mengharumkan nama baik keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Nasrun minallah fatsun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.